Episode 4. Telepon dini hari. Hampir pukul 1 dini hari. Setelah mandi, aku berganti pakaian tidur. Saatnya beristirahat. Badanku remuk lepas pertarungan. Sayangnya, suara dering telepon yang menyebalkan tiba-tiba memenuhi langit-langit kamar. Aku refleks menyambar bantal, menutup telinga sambil menyumpah, berusaha mengabaikan, dan melanjutkan tidur. Tidak sesuai harapan, aku mendengus mengkal. Si penelepon pasti tidak pernah mendapatkan pelajaran etiket. Nada panggil sekian kali, itu artinya yang bersangkutan tidak mau menerima, sibuk, tidur, tidak ada di tempat, atau alasan logis lain yang bisa diterima akal sehat ras manusia. Siapapun penunggu meja depan hotel mewah malam ini, besok lusa akan menerima komplain tanpa ampun yang pernah ada. Aku melempar bantal, bersungut-sungut, menyadari dua hal. Satu, telepon sialan ini tidak akan berhenti kalau aku tidak mengangkatnya. Dua, bahkan menginap di kamar terbaik, hotel berbintang 6 sekalipun, suara dering telepon di kamar selalu saja standar, mendengking-dengking berisik. Tidak adakah manajer keramah tamahan kelas dunia punya ide mengganti nada dering dengan irama lagu jazz atau yang lebih ramah didengar? Atau sekalian menyediakan opsi pengaturan dengan nada getar atau beat kecil? Mereka sepertinya lebih sibuk meletakkan bebek-bebekan kuning di kamar mandi, buku petunjuk wisata kota penuh iklan, atau ide sampah macam surat selamat datang yang ditandatangani massal. Atau salahku pula, mengapa tidak mencabut kabelnya sebelum tidur? Maaf, Pak. Kau tahu ini pukul berapa, Siong? Sialan, aku mengenali suaranya. Pukul. Ini lewat tengah malam, Siong. Bukankah aku tadi berpesan tolak semua telepon ke kamarku? Aku berseru marah. Maaf, Pak. Ini mendesak. Persetan. Bahkan seandainya besok dunia tenggelam oleh air bah Nabi Nuh, aku tak peduli. Aku mengutuknya, bersiap menumpahkan kosakata makian beradab yang kumiliki, namun urung. Pintu kamarku telanjur diketuk. Apalagi, aku menoleh. Ada yang memaksa bertemu Bapak. Saya sudah bilang Bapak perlu istirahat, mereka memaksa naik ke atas. Saya tidak bisa menahannya, tidak ada petugas yang berani menahannya, Pak. Saya harus memberitahu Bapak, setidaknya sebelum mereka tiba. Siong bergegas menjelaskan, dengan intonasi hasil didikan keramah tamahan kelas dunia belasan tahun. Baiklah. Aku meletakkan gagang telepon. Beranjak menuju pintu kamar lebih karena ingin tahu siapa yang mendatangiku malam-malam. Selamat malam, Thomas. Hanya ada dua orang yang berdiri di depan pintu. Satu orang ku kenali, satunya tidak. Sejak 4 jam lalu kami mencarimu. Ram, orang yang ku kenali itu, tersenyum lelah. Kebiasaanmu yang jarang tinggal di rumah, memilih menginap di hotel menyulitkan kah? Langsung saja, apa keperluan kalian? Aku tidak punya waktu mendengar basa-basi. Sudah tersambung, Pak. Orang yang tidak kukenali berbisik, menyerahkan telepon genggam. Ram mengangguk, menerima telepon genggam itu, lantas memberikannya padaku. Ada seseorang yang ingin bicara denganmu, Thomas. Situasinya genting sekali. Siapa? Aku ragu-ragu menerima telepon genggam itu. Halo, Tommy. Suara tua, terdengar serak dan bergetar. Suara yang justru seketika membuat kemarahanku kembali memuncak. Jangan ditutup dulu teleponnya, Tom. Orang itu terbatuk sebentar. Aku tahu kau masih membenciku. Tetapi aku tidak punya pilihan, nak. Aku harus memberitahumu. Sungguh jangan tutup teleponnya dulu, Tommy. Aku tahu kau tidak peduli lagi denganku. Kau juga tidak akan peduli kalau ku beritahu rumah orang tua ini sudah dikepung. Satu peleton polisi berkumpul di halaman rumah. Mereka seperti akan menangkap teroris saja. Tetapi, tantemu, Tommy,
Kesehatannya memburuk sejak berita ini dimuat di koran-koran. Dan 4 jam lalu saat petugas berdatangan, memeriksa banyak hal, memasang barikade memastikan aku tidak lari, tantemu tidak kuat lagi. Dia jatuh pingsan. Datanglah, nak. Temui tantemu. Sebelum jatuh pingsan, dia berkali-kali menanyakanmu, menatap figura foto saat kau masih kecil dan bersama keluarga besar kita. Orang itu terbatuk sebentar. Maafkan orang tua ini yang mencarimu malam-malam, nak. Semoga kau tidak semakin membenciku. Selamat malam. Sambungan telepon telah dimatikan. Lorong kamar hotel terasa lengang. Bagaimana? Ram bertanya setelah aku hanya diam 1 menit. Aku meremas jemari. Mengembalikan telepon genggam. Seberapa serius? Aku mengeluarkan suara. Yang mana? Situasi di rumah? Atau keadaan tantemu? Ram tertawa prihatin. Dua-duanya. Aku menghela napas. Buruk. Dua-duanya buruk, Tom, apalagi situasi di rumah. Kau pastilah tahu, hanya soal waktu wartawan mulai berdatangan, memastikan penangkapan besar. Mungkin lebih baik kita bicarakan di mobil, waktu kita amat terbatas. Sekali mereka memutuskan menahan Omu, kacau balau semua urusan. Kau ikut dengan kami. Aku terdiam. Ayo, Thomas, putuskan. Aku akhirnya mengangguk. Beri aku 1 menit untuk berganti pakaian. Mobil melesat kencang. Jalanan Jakarta lengang, pukul 2 dini hari. Jika nekat kalian bisa memacu kecepatan hingga 120 km per jam di jalan protokolnya. Kau mengikuti berita-berita. Aku mengangguk. Aku duduk di kursi belakang, mendengarkan penjelasan. Baguslah. Aku jadi lebih mudah menjelaskannya. Bagai raja catur yang dikepung banyak musuh, Om Liem terdesak. Seminggu lalu otoritas Bank Sentral sudah memberikan peringatan ketiga untuk bank miliknya, dan tadi siang, sialnya mereka mengumumkan bahwa bank milik Om Liem tidak bisa menutup clearing antar bank. Itu membuat kepanikan, padahal kau tahu, hanya kurang 5 miliar saja. Mereka umumkan atas nama transparansi. Kau tahu akibatnya, saham Bank Semesta dihentikan perdagangannya di bursa, suspended. Nasabah panik, antrean panjang terbentuk di setiap cabang tadi sore. Dan di tengah krisis dunia, sedikit saja informasi negatif, semua orang panas dingin. Ram yang duduk di sebelahku menghela napas. Aku belum tahu soal kalah clearing, aku bergumam. Sopir sepertinya tidak mengurangi kecepatan, mobil meliuk menaiki flyover. Tentu saja belum. Kau baru pulang dari London tadi sore, bukan? Beruntung ini hari Jumat, jadi kita semua punya waktu 2 hari untuk menghadapi nasabah yang panik Senin lusa. Situasinya sudah kacau balau, Tom. Jika rush terjadi, semua nasabah berbondong-bondong menarik tabungannya. Bank Semesta pasti kolaps. Bahkan jika seluruh aset dijual dan seluruh harta Om Liem digadaikan, itu tetap tidak akan cukup. Come on, semua uang telah dipinjamkan ke pihak ketiga, bagaimana mungkin kau menarik uang dari mereka dengan cepat untuk mengembalikan tabungan nasabah? Situasi semakin rumit, karena kau pastilah sudah tahu dari berita-berita di media massa, penyidik kepolisian dibantu otoritas Bank Sentral sejak beberapa bulan memeriksa Bank Semesta. Urusan ini kapiran, seperti halnya kau membenci Omu. Aku juga tahu bahwa terlalu banyak transaksi tidak bisa dijelaskan di bank itu. 6 tahun menguasai bank itu, Om Liem terlalu ambisius, tidak hati-hati, menggampangkan banyak hal, dan melanggar begitu banyak regulasi demi pertumbuhan bisnisnya. Ram kembali menghela napas. Kita sungguh tidak punya waktu hingga Senin lusa menghadapi polisi yang mengepung rumah, Tom. Bahkan hanya karena tantemu masih pingsanlah, mereka menahan diri belum memborgol Om Liem. Cepat atau lambat,
Besok atau lusa, wajah Om Liem akan terpampang besar di surat kabar, menjadi headline. Pemilik bank besar dan imperium bisnis raksasa telah tumbang. Aku menelan ludah, menatap deretan gedung tinggi dari atas jalan layang. Bukankah dia punya banyak kenalan orang penting dan berkuasa untuk menyelamatkan bank itu? Akhirnya aku berkomentar. Ram tertawa masam. Dia punya lebih banyak musuh dan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kolapsnya bank semesta, Tom. Mereka berebut ingin mendapatkan aset berharga yang dijual murah. Dia sudah terdesak. Kabar terakhir yang kuterima, tapi ini off the record, pejabat bintang 3 kepolisian, petinggi kejaksaan, serta salah satu deputi bank sentral terlibat langsung atas penyidikan bank semesta. Semangat sekali mereka bekerja, seperti tidak ada kasus korup kroni-kroni mereka yang bisa diurus. Terlalu banyak misteri dalam kasus ini sejak peringatan pertama dari otoritas. Astaga, Tom, hanya kalah clearing 5 miliar, rusuhnya sudah seperti kalah clearing 5 triliun. Buat apa coba? Itu sudah tugas mereka. Pengawasan, aku menjawab pelan. Omong kosong, Tom. Puluhan tahun aku menjadi orang kepercayaan Om Liem. Puluhan tahun mengendalikan bisnisnya. Dalam beberapa hal, aku juga sepakat denganmu, membenci cara dia berbisnis, tetapi kasus bank semesta ini terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak misteri. Seolah ada hantu masa lalu yang memang sengaja mengambil alih seluruh keberuntungan Om Liem, membuat skenario, bersiap menusuk dari belakang. Dan itu benar, sekali bank semesta tidak terselamatkan, seluruh kekayaan keluarga Om Liem habis. Bukankah kau termasuk salah satu ahli warisnya, Tom? Aku tidak peduli urusan itu. Tentu saja kau harus peduli. Kau tidak sekadar mewarisi harta benda, Tom. Kau juga otomatis mewarisi utang-utang. Ram tertawa prihatin, bergurau. Aku tidak menjawab. Mobil yang kami tumpangi sudah berbelok tajam, menuju salah satu area paling elit di Jakarta.